puji dan syukur atas setiap kebaikan Tuhan, bahkan penyertaan Tuhan, kita dimampukan dan dikuatkan sampai pada saat ini. Pada hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dari surat Yohanes yang pertama, pasal 2 ayat 18 sampai dengan 27, dengan judul perikop Antikristus. Dan saya membuat tema berpegang teguh dalam iman kepada Yesus Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan, di dalam kehidupan yang kita jalani dan kita lalui saat ini, perlu yang namanya waspada. Mengapa kita perlu waspada? Dalam setiap hal yang kita jalani dan kita lalui, senantiasa kita perlu waspada. Baik itu dari sikap, perbuatan, pekerjaan, kehidupan kita, bahkan kehidupan rohani kita. Karena dari hal itu bisa saja banyak hal yang dapat membawa suatu pengaruh. Baik itu pengaruh baik, pengaruh buruk, bahkan pengaruh yang dapat menyesatkan pribadi kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, dalam bagian nas ini, pada hari ini Yohanes ingin mengingatkan jemaat mengenai kehadiran Antikristus. Terlebih dahulu saya ingin bertanya, apa itu Antikristus? Anti yang berarti melawan, menentang, dan bagi Yohanes, karakteristik Antikristus bisa berupa seorang Antikristus, bahkan berupa ajaran-ajaran yang memiliki pemikiran-pemikiran yang dapat menyesatkan. Maka dari itu inti dari Antikristus ini adalah menyangkal Yesus sebagai Kristus. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa Antikristus merupakan ajaran-ajaran yang tidak mengakui Yesus Kristus, sehingga mereka menyangkali keilahian Kristus dan tidak mengakui Allah Bapa yang mengutus mereka. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan, dalam ayat 19 dikatakan bahwa mereka berasal dari antara kita, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Tetapi hal itu terjadi supaya menjadi nyata bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita. Dengan adanya hal ini memberikan kita suatu gambaran bahwa kehadiran Kristus bisa saja terjadi di sekitar kita. Salah satu contoh, apalagi kita berada di era yang begitu maju, modern, dan kemajuan teknologi yang semakin canggih. Kita senantiasa perlu berhati-hati agar tidak terjebak dalam pemikiran yang menyimpang dari kebenaran firman Tuhan. Namun Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan, di tengah-tengah semuanya itu kita diberikan sebuah jaminan oleh Allah bahwa kita memiliki pengurapan dari Yang Kudus, sehingga mengajarkan dan membimbing kita ke dalam kebenaran, sehingga mengajarkan kita untuk mengenali yang benar dan tidak benar. Selain itu juga Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, di dalam pasal ini disampaikan pentingnya tetap tinggal di dalam Kristus dan iman yang telah diajarkan kepada kita sejak awal mulanya. Kembali kita diingatkan untuk tidak membiarkan diri kita disesatkan oleh ajaran-ajaran yang palsu atau tipu daya Antikristus. Namun sebaliknya kita dipanggil untuk tetap
terus berpegang teguh pada kebenaran Injil yang telah diterima dan membiarkan pengajaran firman itu tetap tinggal di dalam diri kita, pribadi kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan, melalui firman Tuhan pada hari ini menegaskan betapa pentingnya sebuah pondasi iman yang kokoh dan menguatkan hubungan yang erat dengan Kristus. Bahwa kita dipanggil untuk berwaspada dan terus bertahan dalam kebenaran firman Tuhan, serta menjauhi ajaran-ajaran yang tidak sesuai, sehingga senantiasa kita sebagai umat yang percaya untuk terus hidup di dalam kasih Kristus. Artinya kita memegang teguh pengajaran Kristus dan hidup dan tinggal di dalamnya atau firman-Nya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan, ketika kita melihat dunia ini penuh dengan berbagai ajaran-ajaran, berbagai pandangan-pandangan yang bisa saja bertentangan dengan pribadi kita, bertentangan dengan firman kita. Marilah kita senantiasa tetap berpegang teguh di dalam iman kepada Yesus Kristus dan tetap mengenali lebih dalam lagi kebenaran melalui firman Tuhan. Sehingga senantiasa kita sebagai umat yang percaya kepada Tuhan, kita senantiasa hidup di dalam Kristus Yesus dan kita tinggal di dalam firman-Nya. Amin untuk firman Tuhan pada hari ini, kiranya menguatkan dan memampukan kita dalam melewati proses kehidupan yang kita jalani. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita satukan hati kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur Tuhan atas setiap kebaikan Tuhan, cinta kasih Tuhan yang senantiasa memberkati setiap kehidupan kami. Kami ada sampai saat ini oleh karena pertolongan tangan Tuhan, cinta kasih Tuhan di dalam proses yang kami jalani. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal di dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan atas firman yang boleh diperdengarkan bagi kami semua. Kiranya firman-Mu tidak berlalu begitu saja, namun melekat di setiap hati dan pikiran kami, agar kami senantiasa berpegang teguh di dalam iman kepada Yesus Kristus dan berpegang teguh pada kebenaran firman-Mu Tuhan. Ajar kami selalu percaya, berpengharapan kepadamu Tuhan. Kiranya Tuhan senantiasa juga memberkati setiap kehidupan dan keberadaan yang kami jalani. Tuhan berkati, Tuhan sertai proses perjalanan kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami menyerahkan setiap kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.